Assalamualaikum, hello Heavy Flutter Developer, perkenalkan saya Rangga Saputra, selamat datang kembali di channel. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semua berkenaan dengan materi test drive atau running pertama kali pada aplikasi Flutter. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Selamat menonton. Oke, test drive di sini dalam artian adalah mencoba untuk membuat sebuah project Flutter di mana jika berhasil maka berhasillah proses instalasi kita yang sebelumnya. Jika gagal berarti ada kesalahan, beberapa sedikit kesalahan yang kita lakukan. Tapi insya Allah saya yakin jika teman-teman mengikuti tutorial saya satu persatu, maka teman-teman akan mendapatkan hasil yang maksimal ya, seperti itu. Oke, ada dua di sini. Jika teman-teman ingat ketika di bangku sekolah atau di kuliah, pada pertama kali pertemuan dalam dunia pemrograman, teman-teman pasti ditunjukkan oleh bahasa pemrograman yang sifatnya konsol seperti C, C++, atau Pascal dan seterusnya, C# dan seterusnya, Python mungkin. Nah, ketika teman-teman disuruh untuk membuat sebuah project, pastinya tidak lain dan tidak bukan adalah project Hello World. Nah, namun berbeda untuk Flutter, ketika kita membuat sebuah project baru, secara default dia akan menampilkan bukan Hello World tapi seperti ini nanti. Nah, cukup menarik ya, karena sudah ada tampilannya dan bukan Hello World tapi aplikasi increase counter gitu. Oke, kita coba ya. Kita create the apps. Kita coba menggunakan Visual Studio Code atau VS Code terlebih dahulu karena Android Studio-nya kebetulan sudah saya close tadi. Itu mungkin di next setelah ini ya. Yang pertama kita coba menggunakan Visual Studio Code. Oke, pertama View Command Palette. Kemudian klik Flutter dan New Project. Kita coba My Apps atau kita nanti buat nama projectnya, kemudian tekan Enter, klik on Select Parent Directory, Web Project Creation and to complete mandate. Oke, teman-teman, kita coba ya langsung. Pertama disuruh File, Command Palette, Project, New Project. Benar ya, Flutter New Project. Oke, View Command Palette, Flutter New Project. Kita coba jangan Hello World ya, tapi kita coba Flutter underscore pertamaku. Oke, teman-teman, dalam membuat sebuah penamaan project diharapkan tidak menggunakan spasi, tidak menggunakan tanda-tanda yang lain selain underscore, dan usahakan semuanya menggunakan lowercase atau huruf kecil. Enter ya. Oke, kita pilih projectnya. Jangan, teman-teman, jangan masukkan ke dokumen di download dan seterusnya, tapi jangan juga masukkan ke C ya. Tapi kita pilih local disk D karena ketika nanti ada perubahan di sistem atau ada error, maka file project teman-teman tidak berubah di D ya. Saya coba buat project namanya Flutter for Gaming. Enter. Kita buka, select di sini ya. Kita tunggu ya. Oke teman-teman, bisa lihat Flutter membuat iOS language menggunakan Swift, kemudian Android language-nya menggunakan Kotlin. Ada istilah Kotlin Force ya, sehingga Java itu sudah mulai bergeser trennya, namun lebih kalau kita masuk ke native Android maka ya lebih prefer itu
menggunakan Kotlin, kemudian untuk iOS-nya kemudian menggunakan Objective-C tapi Swift. Oke teman-teman, ini sudah kelar ya. Kita buka lagi. Ya, ini hanya penjelasannya. Kita disuruh run the apps dengan menggunakan atau run start debugging atau press F5. Ini ya, run and debugging, atau tekan atau di sini atau F5. Tekan F5 saja ya di keyboard teman-teman, F5. Oke, kita tunggu. Semoga berhasil. Kita tunggu ya teman-teman, karena proses running di awal memang memerlukan waktu yang lumayan lama. Ya, error ya tadi teman-teman. Saya tekankan lagi untuk teman-teman yang mulai punya keinginan untuk nimbrung di Android developer atau mobile development, maka teman-teman jangan heran, jangan histeris, jangan kaget, jangan terkejut, jangan pusing ketika teman-teman mendapatkan sebuah error yang berwarna merah seperti tadi, karena pada dasarnya kita tahu ya bahwa sistem Android ini sangat kompleks, apalagi dicampur dengan ditambah dengan ini ya, environment atau ekosistem pembuat yang kita gunakan ini adalah Windows, bukan dari Android. Nah, sehingga dari pihak Google Android-nya itu harus menyesuaikan dengan operating system Windows itu sendiri. Beda halnya ketika saya punya pengalaman ketika membangun aplikasi desktop untuk Windows, itu menggunakan Visual Basic. Saat proses runningnya tekan F5 gitu ya, saya tekan F5, itu tidak nyampe 1 menit langsung running. Nah, wajar karena dalam ekosistem yang sama, yaitu OS operating systemnya Windows, Visual Basic-nya itu Windows, untuk Windows, kemudian aplikasi yang saya build itu juga untuk Windows. Seperti itu, jadi tidak terlalu kompleks lah seperti itu. Ya, bisa menyesuaikanlah dengan platform yang digunakan, kayak seperti itu. Oke, bismillah. Itu kita lihat ya, di debug konsolnya itu ada parameter format not correct. Biasanya kalau sudah ada tulisan itu, kalau pengalaman saya ini berhasil ya. Semoga saja. Ya, biasalah. Kita tunggu saja biar waktu yang menjawab. Kita tunggu ya. Ya, sudah bisa dipastikan dia mendownload ya. Kalau kita lihat tadi dia mendownload dari servernya Google, itu dari dari Kotlin-nya, dari server JetBrains-nya dia mendownload dependensi yang dibutuhkan. Jadi teman-teman ketika proses instalasi pertama, teman-teman diharapkan untuk menyambungkan ke dalam koneksi jaringan internet. Kemudian diharapkan koneksinya itu stabil ya teman-teman, supaya tidak error seperti saya tadi. Itu gagal ya. Mungkin karena pingnya rendah atau bagaimana ya, saya juga tidak paham ini. Flutter kita sudah berhasil dijalankan. Ya, dapat kita simpulkan bahwa tadi itu adalah karena koneksi, ada kesalahan di jaringan ketika dia menarik dependensi dari server JetBrains, yaitu adalah bahasa Kotlin-nya itu sendiri. Nah, ketika kita tekan F5 untuk kedua kalinya, dan alhamdulillah berhasil ya. Ini DevTools include additional tools for debugging and profiling Flutter apps, include a widget inspector. Try it. Mungkin nanti saja ya, kita close saja. Ini di pembahasan selanjutnya teman-teman bisa lihat di
konsol. Luar biasa ya, tidak ada merah-merah, alhamdulillah. Oke, kita coba ya, kita klik teman-teman, kita klik. Wah, terancam berhasil ya teman-teman, tuh. Oke, sudah selesai. Ini sudah masuk ke penghujung tutorial. Teman-teman yang masih bertahan dan stay untuk mendengarkan tutorial ini, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman. Dan semoga the next tutorial saya masih diberikan kesempatan untuk bisa membuat sebuah tutorial, dan harapannya dapat bermanfaat untuk diri saya sendiri sebagai dokumentasi, karena saya juga agak kadang-kadang lupa gitu, dan juga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dalam proses belajar. Saya Rangga Saputra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.